Kapitalisme, sebuah sistem ekonomi yang saat ini paling banyak digunakan di dunia. Perjalanan kapitalisme hingga menjadi sistem global memiliki sejarah panjang yang dipengaruhi oleh perubahan sosial, politik, dan juga teknologi. Awal munculnya kapitalisme bisa dilacak sejak Eropa abad pertengahan. Pada masa itu, ekonomi masih dikuasai oleh sistem feodalisme, di mana tanah dan kekuasaan ada di tangan para bangsawan. Ketika perdagangan antar wilayah mulai berkembang lewat jalur sutra dan jalur laut baru, lahirlah kelompok pedagang yang semakin berpengaruh. Pada abad ke-15 dan 16, masa penjelajahan samudra yang dikenal dengan Age of Exploration melahirkan bentuk awal kapitalisme, yaitu merkantilisme. Negara-negara seperti Spanyol, Portugal, Belanda, dan Inggris mendirikan koloni dan memperluas perdagangan internasional. Pada masa itu, kekayaan diukur dari banyaknya emas dan perak, serta dikuasai dengan cara monopoli perdagangan. Memasuki abad ke-18, revolusi industri di Inggris membawa perubahan besar. Penemuan mesin uap dan berdirinya pabrik-pabrik membuat produksi barang meningkat pesat. Dari sinilah lahir kapitalisme industri, yang ditandai dengan kepemilikan pribadi atas alat produksi, penggunaan tenaga kerja upahan, dan tujuan utama untuk memperoleh keuntungan. Gagasan tentang kapitalisme juga mulai dikembangkan. Tokoh pentingnya adalah Adam Smith dengan bukunya The Wealth of Nations pada tahun 1776. Ia menekankan pentingnya pasar bebas dan kebebasan individu dalam kegiatan ekonomi. Menurutnya, bila setiap orang mengejar kepentingan pribadi, maka akan tercipta keseimbangan pasar secara alami, yang disebut sebagai tangan tak terlihat. Namun, kapitalisme juga mendapat banyak kritik. Karl Marx dan Friedrich Engels melihat kapitalisme sebagai sistem yang menindas pekerja, karena keuntungan diambil dari hasil kerja buruh. Dari sinilah lahir gagasan sosialisme dan komunisme sebagai alternatif. Seiring berjalannya waktu, kapitalisme terus beradaptasi. Setelah Perang Dunia Kedua, muncul kapitalisme modern yang menggabungkan pasar bebas dengan campur tangan negara, misalnya lewat aturan hukum, jaminan sosial, dan sistem kesejahteraan. Sampai sekarang, kapitalisme tetap menjadi sistem ekonomi utama di banyak negara, meskipun bentuk dan penerapannya berbeda-beda. Jika dilihat pada zaman sekarang, kapitalisme bisa kita lihat dari hal-hal sehari-hari, misalnya belanja online, sistem gaji untuk pekerja, sampai persaingan perusahaan besar yang terus berlomba membuat produk baru. Kapitalisme dapat membuat hidup lebih praktis dan teknologi semakin maju. Tapi di sisi lain juga bisa menimbulkan kesenjangan antara yang kaya dan miskin semakin jelas. Menurut saya, kapitalisme punya sisi baik dan buruk. Baiknya karena mendorong kemajuan ekonomi dan membuka banyak peluang. Tetapi bisa merugikan juga jika dibiarkan tanpa aturan. Jadi, yang paling penting adalah bagaimana kapitalisme dijalankan agar manfaatnya bisa dirasakan oleh semua orang, bukan hanya sebagian kecil saja. Singkatnya, kapitalisme lahir dari perubahan besar dalam perdagangan, teknologi, dan pemikiran ekonomi. Dari merkantilisme, revolusi industri, hingga kapitalisme modern, sistem ini terus berkembang dan meninggalkan jejak besar dalam sejarah dunia. Namun kini, pertanyaan besarnya adalah, apakah kapitalisme akan tetap menjadi motor utama ekonomi dunia? Atau justru harus berubah total menghadapi tantangan kesenjangan sosial, krisis iklim, dan perkembangan teknologi digital? Waktulah yang akan menjawabnya.